Nah jadi gue tuh belajar musik, tapi gue nyadar gue nggak bakal bisa sejago yang emang talent. Dalam menekuni sesuatu tuh sampai ke atas puncaknya dulu. Hai, nah balik lagi masih sama gue pastinya Suci Patia dalam Interview by Muse. Dan kalau misalnya yang denger ini lewat Spotify, kalian pasti nggak akan tahu siapa yang ada di depan gue. Tapi kalau kalian yang udah yang lihat di YouTube nih sudah bisa lihat ya warna rambut pink ini. Dan kita pakai baju merah putih kayak siap dikerek, bendera merah putih. Siap dikerek. Siap dikerek. Nah ya, itu adalah suara di balik suksesnya dari Indo Music Gram. Dan ini dia ada Christian Bong. Halo. Halo. Gue udah oke kan dengan memulai kata dengan halo. Udah kok kayak wise banget, bijak, beda ya. Tadi sebelum kita gue udah pakai type voice untuk podcast gitu. Jadi kalau type voice podcast gue ada kayak deep voice yang lebih enak didengar gitu loh. Iya, jadi tadi juga waktu halo tuh gue langsung kayak agak-agak deg-degan gitu kayak tipikal suara kayak cowok-cowok kalau kayak halo gitu kan. Tapi gak apa. Bong, gue senang banget sebenarnya akhirnya gue tahu bahwa orang di balik Indo Music Gram itu ada di sini. Oke. Gitu. Oke. Apakah suara gue harus kayak gini? Nggak apa-apa. Karena gue bisa aja mengganti voice suara gue sebisa gue. Tapi ya kita stay ke deep voice. Oke, ya udah. Karena kan Intermuse ini sesuai dari arahan lo harus inspiratif. Iya, makanya ini gue juga sebenarnya harus behave, tapi kalau ketemu orang yang gak behave kadang tuh suka. Makanya kita berdua contagious ya, menular menular gitu ya. Menular ya, kayak kita tuh udah seneng banget dengar kata bukan seneng, sering banget dengar kata menular di masa Covid ya. Oke. Nah, jadi, itu udah inspiratif ya. Itu serius sekali kita membuka acara pada siang hari ini. Bang, yes, nah, gimana? Gue tahu lo itu sempat sekolah musik, yes. Ya kan? Lo sempat jadi guru musik juga. Nah, gue ini seneng banget sebenarnya dengerin musik, tapi gue nggak bisa main musik apa-apa gitu. Jadi gue seneng dari kecil dengerin musik. Jadi kalau gue buka YouTube nih, Bang, itu kan biasanya kan orang tuh suka nonton kayak tutorial atau enggak kayak mukbang or apa gitu. Kalau gue tuh seneng banget nontonin cover-cover lagu jazz. Itu dari gue kecil. Tapi gue nggak pernah ada keinginan untuk belajar musik, gue nggak pernah ada keinginan untuk sekolah musik dan lain-lain. Nah, kalau lo tuh berangkat dari hobi atau dari memang nggak punya pilihan lain saat itu jadinya sekolah musik? Oke, kalau gue dulu 2000, kalau gue nggak salah ya 2003. Dulu gue jadi ceritanya waktu itu gue SMP 2 apa SMP 3? Jakarta betul. Nah, gue lagi di istirahat kelas ya, jam 12 gitu. Terus gue kayak biasalah keluar kelas, mampir ke kelas lain, jajan dan kawan-kawan lah. Dan tiba-tiba gue masuk ke salah satu kelas yang dimana ada temen gue. Nama temen gue tuh Gary. Dia lagi ambil gitar klasik, senar nilon gitu. Terus dia tiba-tiba yang rata-rata anak umur waktu itu belasan gitu ya, megang gitar klasik. Harusnya sih mainnya apa ya, mainnya waktu itu ya Peter Pan, semua tentang kita gitu. Ada band gitu ya, haruskah ku mati tanpamu. Betul sekali, tiba-tiba dia mainin lagu klasik. Lagu klasik yang gue waktu itu cuma bisa denger di nada nunggu telepon. Dan itu dimainin di satu gitar. Dari melodinya, dari iringannya, dari bassline-nya semuanya. Dan gue kayak, buset kok gitar bisa kayak gitu kan. Terus gue jadi ngobrol sama dia. Standarnya gue nanya, lu belajar dari mana? Karena waktu itu kan bukan era YouTube ya, bukan era internet, era free education sources kayak sekarang. Dia jawab ke gue, gue belajar dari guru gue, ngeles. Nah singkat cerita gue belajar sama gurunya, gue kontak waktu itu 300.000 sebulan gue inget datang ke rumah. Itu tahun 2003? 2003. Udah mahal dong ya, 300.000. Datang ke rumah dan waktu itu untuk ukuran waktu itu gue masih SMP, gue request les datang ke rumah 300.000. Itu sebenarnya udah lumayan lavish lah. Okay. Ngapain lo tiba-tiba request les musik? Tapi ya udah karena parents gue juga mendukung. Singkat cerita gue belajar deh tuh gitar. Dan akhirnya gue nyampe
ke titik dia bisa main for Alice. Nah kan musik itu apa namanya, magicnya tuh kayak lo nggak pernah merasa cukup lah. Lo habis belajar ini lo mau belajar lain, dan akhirnya singkat cerita gue les vokal. Lalu habis itu gue akhirnya karena gue belajar gitar dan gue les vokal, gue bikin band waktu pas SMA. Nah waktu pas bikin band, gue kayak di sekolah gue itu bukan, gue sekolah di Jakarta Pusat, tapi bukan sekolah yang seperti kebanyakan sekolah di Jakarta Pusat yang mungkin ada ekskul band. Oke, jadi lo bikin sendiri ya? Bikin, jadi kita bawa sendiri ampli dari rumah, kita bawa sendiri mikrofon, stand mikrofon semua, dan kita ikut lomba band. Nah dapatlah 1-2 kali juara lomba band, dan gue makin confident bahwa kayaknya nih musik jalan hidup gue nih, kayaknya namanya waktu itu kan anak-anak seumuran gue gitu ya, berasa kayak ada panggilan, nonton konser apa segala, dan akhirnya singkat cerita gue kuliah musik. Nah waktu pas gue kuliah musik sebenarnya nggak terlalu didukung sama orang tua karena mahal, dan habis itu bukan sebuah kuliah yang sertifikasinya itu bisa jelas dipakai untuk di masa depan. Betul. Ya udah, tapi namanya balik lagi orang tua, gue bersyukur juga sih orang tua gue termasuk yang support apapun keputusan gue meskipun kelihatannya nggak meyakinkan lah. Jadilah gue kuliah musik 2009 sampai 2013. Nah di situ gue belajar jalur musik komposisi di mana gue menulis lagu, menulis musik. Ya. 2013 lulus, akhirnya ya udah dong. Maksudnya gue udah umur 22, gue udah lulus, dan kalau gue tiba-tiba jadi yang lain kayaknya nih konyol gitu lah. Ya. Konyol. Minimal lu apa ya? Gue dulu pernah dibilangin sama temen gue, minimal lu dalam menekuni sesuatu tuh sampai ke atas puncaknya dulu. Jadi lu udah ngelihat top tuh gimana rasanya, lu udah tahu sedingin atau sepanas apa di sana. Lu mau tinggalin ya udah habis itu. Minimal lu udah di top lah. Nah ya udah gue paksa. Entah dari menyanyi, entah dari main gitar, gue ikut lomba, berbagai eksistensi dan aktualisasi gue ikutin lah, lomba macam-macam. Adalah menang 1-2 kali, tapi gue kayak ngelihat kok entry barrier untuk kalau misalnya lu jadi artis misalnya, untuk jadi musisi. Itu kalau yang seniman, yang misalnya musiknya seni ya, itu lu gak butuh ganteng atau cantik. Lu cuma butuh eksentrik, unik, antik, dan pintar. Or at least kedengeran pintar atau kelihatan pintar. Nah tapi kalau yang selebriti, lu butuh kelihatan good looking. Kalau lu nggak lahir dengan wajah yang cantik atau ganteng, minimal lu tahu cara dress up. Nah gue berasa kayaknya gue nggak dua-duanya nih anjing. Kayaknya gue nggak ganteng dan juga gue nggak tahu cara dress up yang, maksudnya gue bukan boy dengan yang I know how to style good gitu. Ya udahlah, kayaknya ya udah gue coba nih, apapun itu gue coba. Sampai akhirnya 2014 gue masuk ke digital, gue jadi content creator. Gue nyadar ternyata kok digital itu lucu. Ada satu boundaries yang ternyata tidak ada di TV, tapi ada di digital dan sebaliknya. Apa tuh? Yang gue rasain, fans digital itu lebih forgiving dalam appearance, tapi lebih nggak forgiving dalam kesalahan. Kalau misalnya, enggak, gue nggak lagi mau ceritain soal kesalahan ya, tapi mereka sangat forgiving sama appearance gue. Jadi misalnya gue dengan penampilan gue sengehe apapun nih, gue nyanyi kedengeran enak dikit, wah like-nya banyak banget. Komennya banyak, mantep mas, enak bang. Dipanggil macam-macam gue. Mas, bang, kak, semuanya udah. Kang, AA. Iya, semua juga udah. Kang, AA, semuanya kan gue udah dapet. Dan gue liat, ternyata nih ada tempat buat gue. Dan ternyata pas gue liat nih, gamer, YouTuber yang mana yang benar-benar pada naik di Indonesia dan di dunia, emang gak semuanya good looking. Itu jadi nge-boost percaya diri lo dong. Nge-boost gue kayak, mukanya jeleknya kayak gue nih. Kayak gue bisa nih, kayak gue bisa maju nih gue gitu. Jadi kan karena lu merasa lu mirip dengan dia, lu jadi makin yakin bahwa lu bisa kayak dia gitu. Dan akhirnya gue yakin, ya udahlah, gue makin mantepin. Nah dari situlah akhirnya gue bener-bener 2014 sampai sini, singkat cerita, gue masih stay di musik. Dan alasannya ya bener-bener bukan karena gue menjawab pertanyaan tadi, mungkin bukan karena gue jago, bukan karena gue ngerti banyak, tapi karena gue suka dan kayak yang tadi itu, kayak ada magicnya gitu, kayak gue belum merasa kelar aja. Oke. Masih ada yang perlu gue gali lah gitu. Makanya akhirnya lo
hidup lo berarti hampir setengah usia lo ini. Sekarang lo berapa sih? 30? 30. Oh my god, 30. Berarti banyaknya dari waktu itu, maksudnya dari usia lo itu lo sangat dekat dengan musik dong. Ya kan? Bisa dibilang kalau dari tadi yang gue cerita dari awal mula gue belajar ya mungkin ya 15 tahun udah. Iya, ya. 15 tahun kan 15 setengah ya. Tapi sebelum itu gimana rasanya masuk kepala 3? Apakah ada yang berbeda ketika lo sudah menyentuh kepala 3? Ada perubahan-perubahan signifikan gak? Yang pasti gini, ketika gue masuk kepala 3 dan gue tidak ada di Forbes 30 under 30, gue kayak nyadar, oke, gue berarti nggak bisa masuk Forbes 30 under 30. Brengsek. Emang Forbes tuh tapi bajingan. Dia jadi kayak punya standar nih sebelum 30 tahun harus jadi sesuatu. Iya, in a way gini, in a way gue sadar awarding itu penting, tapi gue sadar awarding itu juga intimidating sebenarnya. Kayak buat gue yang sekarang ini di bidang yang gue jalanin, sebenarnya awarding itu penting-penting enggak, tapi kalau lo misalnya membangun nama lo, membangun karir lo dari pembuktian diri dari netizen, sebenarnya itu penting. Nah, makanya dan gue jujur gue nggak pernah mendaftarkan kayak ke banyak awarding kayak gitu-gitu loh, dan Forbes pun gue baru tahu bahwa lu ternyata bisa daftar sendiri gitu kan ya, dan gue kayak ya udah gila 30. Ya tapi udah 30 tapi itu jadi standar yang gila ya, di mana-mana sekarang orang-orang kayak apa sih yang udah lo lakuin sebelum 30 tahun, itu tuh pasti gara-gara Forbes tuh salah satunya. Dan mungkin gini ya, 30 itu juga kan ibarat kata kalau kayak kalender itu kepalanya beda kan langsung ya, jadi kayak yang tadinya kepala 1, kepala 2, sekarang kepala 3 gitu. Dan menurut gue sih yang bakal dirasain banget di gue 30 sampai nanti 40 adalah satu, ya gue udah gak jadi youth lagi. Gue udah gak orang muda lagi. Gue udah gak, ibarat kata gue udah gak masuk ke yang mungkin masih bisa dimaafkan publik kalau membuat kesalahan karena masih muda, atau dimaafkan publik kalau membuat kesalahan dalam berbisnis, ya masih muda belum banyak pengalaman. Ya gue udah gak masuk di situ lagi. Jadi ya gue masih belum tahu sih bakal gimana, cuma yang pasti tantangan sendiri ya buat lo. Kalau 20 tahun. Tuh kalau 20 gue ngerasa kayak masih ya wild and free. Iya. Gitu ya. Iya. Pokoknya dan masih banyak apa ya? Ibarat kata kayak gue kayak berasa gue masih punya banyak kartu minta maaf gitu loh. Excuse gitu. Soalnya gue masih umur segini. Misalnya gue ditawarin orang untuk kerja sama, terus gue make a bad call untuk decision, terus gue keluarin kartu. Sorry. Tapi kan gue juga belum pengalaman. Gue masih umur segini, tapi kalau udah 30 udah. Iya juga, gitu. Tapi kalau 30 kayak enggak. Fuck, lu ngapain aja selama ini? Iya, enggak, lo udah 30 tahun. Oke. Ternyata lo udah 30 tahun dan ini jadi tantangan buat lo sendiri ya. 30 tahun, gue masih 5 tahun lagi, dan gue mau masuk umur 25 aja tuh gue udah kayak anjing nih, gue udah 25 gitu. Walaupun masih 25 ya. Nah tapi ini back to music. Lo bikin Indo Musicgram. Iya. Dan lo pasti juga memperhatikan kan gimana industri musik ini berkembang. Nah sekarang itu kalau yang gue lihat kan pasti ada perubahan ya. Yang mana dulu sama sekarang, apalagi kan sekarang digitalisasi itu makin meningkat, orang tuh wadah berkreativitas itu makin gede, apalagi sekarang ada TikTok gitu kan. Lo nyanyi sedikit viral gitu ya, terus habis itu mungkin sekarang itu ngelebih-lebihin Instagram kali ya, gue nggak begitu paham gitu. Nah cuman di saat nih sekarang tuh semakin banyak anak-anak muda menetes gitu ya, makin banyak orang berkreasi, makin banyak orang-orang itu membuat karya-karya. Apa yang lo lakukan agar lo tetap bisa eksis di dunia permusikan ini gitu? Oke, kalau gua gini, dalam 15 tahun gue bermusik ya, pendewasaan yang gua rasakan kan setiap proses dan progres itu selalu ada pendewasaannya. Kayak kalau misalnya kita ambil contoh Agnes Monica. Kita udah hampir gak pernah mendengar nama Agnes Monica, biasanya dengarnya Agnes Mo. Karena itu adalah proses pendewasaan dia. Dari seorang Agnes Monica menjadi Agnes Mo. Dan kita juga tahu dia dari lagu dia yang anak-anak, sampai lagu dia yang What Up A, sampai lagu dia yang baru-baru ini, yang benar-benar dia udah go international seperti mimpinya. Battle Coke or something itu. Coke Battle itu kan 2014. Oh udah lama juga ya? Udah lama itu. Tuh bayangin gue berarti. Jadi
Yang baru-baru ini gue jujur gue juga nggak tahu judulnya karena gue nggak terlalu ngikutin. Cuma maksudnya dia kan udah mengalami pendewasaan nih dalam berkarya sebagai sosok Agnes Mo. Dan menurut gue salah satu yang menurut gue dia salah satu yang inspiratif lah. Karena nggak banyak yang bisa benar-benar kayak dia, yang dari kecil sampai dewasa tetap berkarir Konsisten ya. dan bahkan makin berkembang. Ya kalau di dunia yang kita tahu kayak gitu Michael Jackson. Dari kecil Jackson 5 sampai dia meninggal kan tetap berkarir gitu. Kalau gue pendewasaan di gue adalah justru ke belakang layar. Jadi gue dulu yang sangat seneng dikit-dikit Banci kamera. banci kamera, gue juga melihat diri gue sebagai aset dan talent dan kawan-kawan, dan gue juga showering myself dengan improvement dari skill, soft skill, hard skill, gears, instrumen, semua gue melihat sekarang itu lebih ke orang lain. Bukannya mau sok mulia, tapi memang faktanya Indo Musikgram itu yang gue jalanin, kami setiap hari mengkurasi talent-talent dari seluruh Indonesia dan mungkin dari beberapa tempat di luar Indonesia juga untuk kita showcase ke greater audience lah dibanding yang mereka udah punya sekarang. Dan juga gue sekarang udah ada label, jadi gue sekarang kesibukan gue sebagai dirut dari 2 PT. Di satu di Indo Musikgram itu namanya PT Bakat Kreasi Musik dan Visual. Satu lagi? Di Acuan Entertainment. Itu dua-duanya bergerak di bidang musik? Dua-duanya bergerak di bidang musik. Tapi spesifiknya untuk Indo Musikgram itu di PT-nya gue daftarin untuk di bidang periklanan, di bidang produksi. Jadi ada license untuk periklanan, PH, dan juga untuk event. Nah kalau yang di Acuan ini, gue joint venture sama salah satu label di Indonesia yaitu Trinity Optima. Jadi kami membangun satu PT lagi untuk bergerak di bidang label, mengelola records, master, dan juga artist management. Nah salah satu artis, bukan salah satu sih, artis kami saat ini ada 2. Itu bisa dibilang siapa tuh? Paling bisa dibilang ya mungkin paling hot di TikTok lah ya. Itu ada Jebung sama Alsa. Jebung ini mungkin gue nggak tahu, mungkin kalau lo nggak terlalu ngikutin TikTok, Jebung ini kemarin sempat ngerilis Kopi Dangdut sama Ashraf Jamal. Yang ini nggak sih yang dia pakai gitar-gitar? Iya. Oh, nah, itu kan iya. Itu viral banget kan tuh. Betul, dan itu masuk Song of the Year tahun 2020 dan si Alsanya ini juga masuk rising talentnya TikTok. Dan ini sekarang yang sedang lo bina untuk menjadi seseorang yang lebih besar. Oh berarti sekarang lo akan menjadi man behind the gun aja nih? Betul, memang dari 4 tahun lalu semenjak gue ngantor itu gue matiin dulu ya, ini ada notifikasi nih. Oh iya, semoga bukan selingkuhan ya. Bukan, untungnya bukan. Karena jamnya masih jam sibuk. Oh iya, untung ini intermuse ya, bukan kayak sidak. Bukan sidak handphone. Kalau sidak handphone nanti kita periksa tuh WA-nya barusan juga, dari siapa. Betul juga. Tapi biasanya kalau sidak handphone harusnya nggak usah dicek. Oh iya, udah benar bisa ya. cek sendiri. Oh iya, betul juga. Betul juga, silakan lanjutkan. Oke. Jadi gue memang sekarang ini ada di bidang di belakang layar semenjak 4 tahun lalu, dan si Jebung dan Alsa ini semenjak sign tahun lalu. Itu memang ya tanggung jawab gue untuk membuat dia menjadi lebih baik daripada yang udah dia bangun. Ketika lo merekrut Jebung-Jebung ini, apakah itu sudah membuat Kopi Dangdut apa sebelum Kopi Dangdut? Sebelum. Jadi Jebung dan Alsa ini adalah mereka masih teenage ya. Satu umur 19, satu umur 17. Dan saat ini mereka followersnya satu udah 6,1 juta, satu udah 7,8 juta. Dalam jangka waktu berapa lama sih ketika lo berkreasi di TikTok bisa dapat followers sampai segitu banyaknya? Kalau jujur kalau mungkin jawaban ini bisa dijawab sama mereka ya. Karena gue sendiri juga gak tahu kalau untuk exactly berapa lama. Tapi kalau untuk Alsa, gue tahu banget dia dari belum 1 juta sampai jadi 7,8 kayak sekarang. Itu benar-benar dalam waktu yang singkat banget. Sama kurang lebih kayak waktu pas Jebung dari 0 sampai jadi 6 juta. Karena Jebung ini dikenal sama publik karena dia pernah bikin video mukul-mukul meja sambil nyanyi lagu Katy Perry Dark Horse. Tapi kalau Alsa, dia memang sweet girl yang memang mengcover lagu, dan gue seneng banget sih. Dia kemarin ini kayak ke notice gitu, dia di komen sama Alan Walker.
dia di follow back sama Bella Hadid dan Meghan Trainor. Wow, gila Bella Hadid nge-follow dia. Nge-follow dia dari 30-an Di following list dia di TikTok. TikTok. Iya. Terus gue yang kayak wow makin berat deh beban gue. Loh justru bagus dong. Iya bagus, kan? cuma maksudnya gue sadar bahwa yang gue pegang ini adalah someone yang benar-benar potensial banget. Tapi Bang gue jadi penasaran, banyak banget, ya let's say banyak ya, nggak banget ya kalau banget kayak banyak gitu. Exaggerate lah. Iya, banyak yang bilang kalau misalnya popularitas yang naiknya cepat gitu, itu akan bertahan secara singkat gitu ya. Tapi kalau misalnya popularitas yang dibangun secara pelan-pelan dan konsisten gitu kan, ketahanan mereka juga akan lama gitu dalam apa yang mereka tekuni. Nah, kalau misalnya dari dua anak garapan lo nih, dua orang ini tadi Jebung sama Alsa ya. Mereka ini kan dalam waktu yang singkat bisa dapat popularitas yang segini gilanya ya. Bahkan kelebihan yang artis-artis yang mungkin udah maintain karir itu dari tahun-tahun lalu. Nah, dengan pandangan-pandangan kayak gitu lo gimana? Setuju apa enggak? Gue jujur, gue belum bisa menjawab ini secara data atau secara objektif karena gue sendiri kan kalau di industri sebenarnya masih baru banget. 15 tahun yang gue jalanin itu, 10 tahunnya adalah belajar. 5 tahunnya ini baru benar-benar berkarir secara profesional. Itu pun sebenarnya gue masih regard diri gue masih belajar. Bukan karena gue sok-sokan humble brag gitu ya, tapi benar-benar memang gue masih banyak banget nggak taunya di industri. Kalau di komposisi teori-teori gitu ya oke lah gue sarjana musik ya mungkin kalau level SMA gitu bisa lah gue sikat lah sampai ke belakang sampai ke SD. Tapi kalau di industri banyak sekali yang tidak seperti teori yang kita pelajarin ya. Jadi untuk bicara fame yang naik atau secara cepat atau secara lama atau istilah lainnya biasanya orang pakai istilah kita mah maraton bro, kita bukan sprint. Yang maraton lebih long last gitu, biasa gitu kan ya. Kan? Nah gue jujur bingung sih, tapi mungkin yang bisa gue jawab adalah balik lagi ke manajemen. Karena gue percaya banget sesuatu yang cepat, sesuatu yang lama itu pasti tetap didasari dengan pasti tetap manajemen itu berpengaruh. Baik itu lo ikut manajemen atau lo memang self manage tapi lo pinter. Apa aja manajemen itu? Ya financial management, ya branding management, ya healthy management, ya apa ya misalnya apalagi content management even. Jadi kan lu kan harus juga membuat konten dalam setahun ya. Dan itu susah loh, nggak gampang untuk betul. Jadi misalnya gampangnya semua. gini, kita udah mau selesai di bulan Maret. Dan bulan Maret ini kan bulan terakhir di kuarter 1. Kita akan masuk kuarter 2 sampai kuarter 4. Nah, masuk di kuarter akhir di kuarter masuk kuarter 2 itu kan ada Paskah, ada acara-acara lain, ada Ramadan. Nanti Juni ada masuk sekolah. Nanti Agustus ada masuk kuliah. Nah, itu kan banyak sekali momen-momen yang sebenarnya kita nggak perlu nunggu sampai udah deket baru mau bikin sesuatu. Bisa aja kita plan. Let's say misalnya bulan Juni anak-anak mau masuk sekolah di bulan Juli. Ya lu bikinlah web series tentang anak sekolah untuk membuat mereka makin rindu lagi karena kan dengar-dengar Juli mau masuk nih tatap muka. Ya lu bikinlah web series, gak perlu yang high production value. Atau lu bikinlah lagu tentang sekolah gitu kan ya. Okay. Atau lu bahkan remake lah lagu tentang sekolah. Lagu anak sekolahnya Chrisye misalnya. Nah itu kan strategi yang harus dipikirin. Dan itu gue lebih bicara zoom in. Q2 sampai Q4. Tapi kalau kita bicara zoom out, itu adalah first year until fifth year. Dan itu kalau manajemen lo bagus, mau lo naiknya cepat. Kalau dipegangnya oke ya oke aja. Tapi kalau misalnya lo dipegang sama bad manager, atau lo bahkan you very bad at manage yourself gitu ya. Mau 10 tahun juga sama aja anjir. Iya, betul. Karena banyak banget yang gue udah ketemu, ya orang-orang yang senior gitu ya, yang benar-benar nggak pinter dalam memanage diri dia selagi dia muda, ended up sakit, meninggal, miskin di masa tua, tenggelam ya, gitu ya. Itu kan contoh. Benar. Nah tadi lo udah ngasih gue contoh kayak gimana kalau yang dari yang gue tangkep, berarti kita juga diharuskan untuk selalu inovatif, harus selalu kreatif gitu kan. Nah tapi menurut lo sendiri nih, being kreatif itu
bawaan atau justru sebenarnya bisa diasah, ya kan? Karena kan ada yang kayak bilang bahwa oh ini emang orang emang udah kreatif aja nih orang gitu kan, atau sebenarnya untuk menjadi kreatif itu tuh bisa belajar dan bisa diasah sebenarnya. Oke, kreatif itu gue percaya gini, kreatif, musik, art, bikin makanan gitu ya, pokoknya sesuatu yang nilainya itu intangible ya, bukan sesuatu yang bisa nilai pakai angka gitu. Itu sesuatu yang sebenarnya bisa dilatih tapi nggak akan bisa ngalahin yang dari sononya udah ada vibe di sana. Jadi lo percaya dengan adanya Gue percaya dengan given gitu ya gue percaya dari Tuhan. Gue percaya dengan genetika seseorang yang memang udah lahirnya tuh udah kesana. Jadi misalnya gini, there are two people standing in front of us right now. Ada satu AB, dua CD namanya. Nah AB ini adalah seseorang yang dari lahir udah musically gifted. Mau diapain, mau dikasih gorengan kayak goblok tetap aja nyanyinya enak banget. Nah CD. Atau nggak dari pendengaran juga ya udah tahu nih kayak wah ini F nih nada C nada D gitu ya. Nah meanwhile si CD ini adalah seseorang yang sangat mencintai musik, sangat menyukai musik, sangat tahu banyak musik, belajar musik dari dulu sampai sekarang ke semua guru-guru yang hebat. Ended up mereka berdua ketemu nih di usia 20 tahun. AB still singing dengan santai, dengan enak. CD still singing as well, dengan serius. Karena dia melihat ini sebagai karir dia, sebagai apa yang dia kejar. Dan mungkin memang dua-duanya adalah penyanyi profesional. Let's say dua-duanya adalah penyanyi wedding. Suatu hari mereka ketemu nih di weddingan. Gue bangun ceritanya keren banget ya. Cerita gue yang nikah ya. Bentar. Iya. Gue bangun cerita dulu. Ding. Nah mereka ketemu di weddingan. Oke. Terus mereka ketemu di weddingan. Gue pakai baju weddingnya ya. Iya pakai baju weddingnya. Terus mereka ngejob bareng. Duet. Nah si AB-nya cewek, CD-nya cowok ya. CD-nya cowok ya. AB-nya lupa ngulik lagu. Terus? CD-nya ngulik banget. Ceritanya mereka nyanyi lagu Just the Two of Us. Romantis banget Just ya. the Two of Us ya. Kan lagunya kan Just the Two of Us. Ceritanya nih mau tektokan. We can make it, itu si AB. Oh ini sekalian agak-agak sedikit agak pamer suara gitu ya. Kita masukin pintar. Iya betul. Waktu pas Just the Two of Us itu kan si CD nih. Pas si AB-nya dia lupa. Harusnya dia nyanyi We can make it if we try. Tapi karena dia musically gifted, dia nyanyi Just the Two of Us. Improve. Gitu kan. Sebenarnya ngehe, cuma karena dia jago enak. Oke. CD bete. Kok dia anjir ini kok lo nggak ngulik sih. Tapi menurut Ebi yang penting kan klien happy. Yang penting kok nyanyi nggak salah. Emang ada yang nggak bilang salah juga sih. Iya emang ada yang bilang musik salah, mereka ribut. Dan akhirnya CD update IG story very unprofessional. Ebi-nya bodo amat karena menurut dia udah end of the story. Drama lah CD gitu ya. End of story, moral of the story menurut gue intinya. Fakta tuh emang ngehe. Intinya CD ini gue sering banget ketemu dalam hidup. Sering banget gue ketemu. Dan AB ini sama sering banget ketemu. Dan gue sampai ke satu kesimpulan. Karena gue juga sarjana musik, gue kuliah musik. Gue juga banyak teman-teman yang sama-sama seperjuangan di kuliah musik. Gue nyadar memang ada yang ngulik banget. Tapi sebenarnya dari lu denger aja kalau lu udah bisa bedain gitu. Lo tahu sebenarnya lo tuh nggak di sini karena nggak enak nyanyi lo, tapi benar nyanyinya, tapi nggak enak gitu loh. Kayak lo tau gak sih kayak nadanya bener, tapi nggak enak, nggak untuk didengar. Iya. Tapi yang satu nih nggak ngulik, nggak maksudnya nggak terlalu improve gimana, tapi emang dari sononya tuh kayak udah gifted aja. Dan itu kenapa kan ada event seperti bla 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 got talent, bla 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 mencari bakat. Karena apa? Bla 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 idol. Dan kita sering banget kan lihat orang yang out of nowhere, nggak kelihatan banget meyakinkan, tapi sekalinya wah anjir enak banget suara. Nah itu. Pertanyaan dari gue, lo termasuk yang AB atau yang CD? Gua adalah orang yang mungkin gua ada sisi AB-nya karena bapak gua dulu adalah anak band, mak gua dulu juga nyanyi di gereja tapi bukan yang profesional dua-duanya. Jadi mungkin gua dapat genetiknya dari mereka. Tapi gue juga adalah CD yang dimana gua belajar les vokal gitu. Nah, gue nyadar gue nggak ada genetika yang jadinya sampai IF. sejago itu. Ya kayaknya gue IF. Lo kayaknya IF deh. English first ya. Jadi teman-teman semua buat kalian yang ingin belajar Inggris silakan. Jadinya ya IF. Oh ini placement built in. Jadi sebenarnya ini adalah
Ini adalah pesan sponsor. After this we gonna talk in English. Nah, jadi gue tuh belajar musik, tapi gue nyadar gue nggak bakal bisa sejago yang emang talent. Gue nggak bisa. Dan gue emang akhirnya gue berdamai. Gue berdamai itu belum lama loh, kayak cuma 5 tahun kayaknya. 5 tahun terakhir ini gue berdamai untuk kalau memang hal yang gue nggak bisa, gue ngambil. Tadinya gue sikat. Tadinya lo pokoknya sikat aja, sikat. mau nggak bisa, oke gue akan belajar gitu. Gue dapat job nyanyinya susah, sikat. Oke, yang penting gue ambil kesempatan gitu ya. Gue dapat job untuk bikin musik, sikat. Pokoknya gue pasti bisa, gue percaya, gue pasti bisa, gue pasti ini. Tapi belakangan gue akhirnya menikmati enaknya berkolaborasi. Jadi kayak misalnya nih gue dapet job nih. Bong, gue mau ada musik untuk visual ini, musiknya mau begini, gue mau ada vokalis begini. Wah dulu tuh minimal dari semua job yang disebutin tuh setengahnya gue tuh. Lo lebih ke ambisius, nggak mau melewatkan banyak kesempatan, atau emang lo maruk aja sih? Gak gini, karena gue berasa gue emang orang musik, jadi gue pikir kalau masih bisa gue kerjain kenapa enggak. Tapi sekarang gue bener-bener udah sampai ke titik yang gue bahkan ada aja enggak gitu. Jadi gue kayak ya udahlah, gue tahu ada orang yang benar-benar memang meant to ngerjain itu. Ya udah gue oper ke dia. Ya di situ lo gue belajar skill baru. Disitu. Negosiasi. Lo berapa bro harganya? Gue segini. Kalau segini boleh nggak? Nah gue juga udah belajar sama society kan. Lo nggak boleh sebut angka harga teman ya. Gue nggak sebut harga teman. Tapi gue sebut harga spesial. Harga spesial boleh gak bro? Nah di situ gue belajar negosiasi ternyata menarik juga ya. Dan itu berangkat dari kolaborasi. New skill. Yeah. New skill. Ya new skill, singkat cerita lah dari yes. drama yang tadi gue ceritain, intinya talent itu gue percaya. Lo percaya banget? Gue percaya banget. Gue punya keponakan dari sekarang udah 6 tahun. Tahun ini 7 tahun. Umur 3 tahun gue main piano. Gue main misalnya di nada dasar A major. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Tiba-tiba gue ganti ke C major. Ternyata dia bisa ikutin. Jadi dia nyanyinya benar-benar ngikutin key yang gue ganti. Gue ganti lagi ke B major, gue ganti lagi ke A flat major, semuanya diikutin. Dan itu gifted ya. Gue nyadar akhirnya, lu dapat gen itu juga ya. Iya. Terus lu dapat gennya juga. Gue kira enggak. Tapi itu bakal sempurna kalau sebenarnya digabungkan sama belajar dan ngulik gitu kan. Dan itu nanti akan lebih sempurna banget. Nah, Bong, gue kepo juga sih sebenarnya ini dalam bicara industri musik khususnya di Indonesia. Masih banyak banget perdebatan dari mungkin musisi-musisi atau dari netizen gitu ya. Bahwa yang namanya nge-cover lagu itu biasanya kan lo nge-cover lagu terus habis itu ya aransemennya diganti gitu ya sedikit, lo upload ke YouTube, lo dapat monetize dari situ, tapi penyanyinya nggak dapat apa-apa gitu. Nah tapi kalau misalnya kayak di luar, bahkan kalau di luar aja, kalau misalnya kayak restoran atau kafe gitu ya, dia nyalain lagunya anggaplah Adele gitu, kan dihitung tuh 1 kali 2 kali dalam 30 hari dia 30 kali gitu nyalain lagu Adele di restoran itu, penyanyinya dapat sebuah keuntungan gitu. Nah banyak banget maksudnya yang perdebatan pro dan kontra antara penyanyi yang mengcover lagu dari penyanyi aslinya itu diupload ke YouTube dan mendapatkan keuntungan dari itu tanpa memberikan keuntungan untuk penyanyi-penyanyi yang menciptakannya gitu, yang membawakannya, bahkan cover-cover lagunya lebih booming daripada lagu yang aslinya gitu. Nah itu pendapat lo gimana sih? Secara lo juga berangkat dari mengcover-cover lagu kan awalnya. Itu agak, gue sebut beberapa term gak apa-apa ya. Jadi sebenarnya itu ada beberapa hal yang sudah berjalan tapi semenjak pandemi ini baru mulai dibahas lagi. Okay. Yaitu dalam musik itu ada 3 right yang harusnya kita kantongi. Yang pertama itu ada synchronization right, yang kedua itu adalah mechanical right, yang ketiga itu ada performing right. Nah, synchronization right ini adalah right yang harus dibayarkan first time and only one time ke sebuah publisher, seorang komposer, pokoknya penulis lagu. Kita nggak bicara penyanyi ya. Oke, kalau penyanyinya juga penulis lagu, dia masuk ke dalam lingkaran. Untuk membuat sebuah video cover itu layak untuk dimonetize di platform yang bisa bermonetize, YouTube misalnya. Kenapa sinkronisasi? Karena dia akan mensinkro video dan audio. Jadi video itu milik kita. Kayak misalnya nih kita syuting sekarang, videonya saat diupload, videonya milik Muse.
Tapi once lo sama gue tiba-tiba kita make a Make a cover. audionya itu bukan milik Muse. Karena apa? Karena lagu yang kita cover itu ada yang punyanya. Nah, makanya mesti bayar synchronization. Synchronization itu biasanya angkanya various, bisa dari 0, bukan free ya, 0. Jadi dinyatakan bebas 0 hingga tidak terhingga. Lalu berikutnya ada mechanical ride. Mechanical ride ini adalah yang menghitung ketika kita naik ke Spotify, ketika kita naik ke YouTube, ketika kita naik kemana-mana, DSP ya, digital streaming platform. Itu mechanical ride itu biasanya sudah diatur sama platform. Karena dia sistemnya menghitung berdasarkan jumlah stream dan kawan-kawan. Nah kalau sinkroni enggak, dia hanya bayar di depan. Sekali aja ya, benar-benar sekali, habis itu udah selesai. Iya, nah habis itu performing ride ini yang tidak ada hubungannya dengan internet, tapi dia lebih ke ketika lu menampilkan lagu di depan orang untuk keperluan apapun. Contoh misalnya, lu tampil di kafe, nah harusnya itu ada performing rate yang dibayarkan. Nah beberapa pihak yang berwenang itu sudah menjalankan policy ini. Seperti di karaoke itu ada performing right, seperti di YouTube itu ada mechanical. Nah tapi synchro ini memang yang jadi lumayan problem karena harganya itu tidak jelas, belum jelas, dan juga belum ada kesepakatan yang benar-benar valid. Angkanya segini untuk siapapun. Yang membuat angka dari sinkronya ini siapa yang berwenang? Jadi yang membuat angkanya itu sebenarnya adalah yang pasti pihak yang berwenang ini maksudnya gue adalah publisher, asosiasi, itu bukan label ya, tapi publisher. Nah yang jadi problem, misalnya nih, lo nanya sama publisher mau pakai lagu Adele, ya. Buat siapa? Buat saya sendiri. Oh harganya 5 juta ya. Oke, bayar, dapat surat, berhasil. Lo berarti mengcover lagu Adele dengan resmi. Tapi tiba-tiba lo bilang, tapi sorry saya lupa bilang. Saya ini cover lagunya, di belakang ada tulisan Tokopedia. Hah? Kok ada Tokopedia? Sorry. 50. Nah, itu yang masih dianggap sama brand kurang fair. Karena kenapa lu langsung nembak ketika ada brand? Karena dibilang bahwa itu wah ladang cuan nih. Tapi gitu di satu sisi buat publisher, ya lu juga harus pikir lah. Kan lu korporat. Lu kalau pakai lagu gua, acara lu jadi seru. Ya udah bayarlah sesuai, kan lo omsetnya gede. Gue nggak bisa samain harga lo dengan individu. Individu kan mungkin aja belum ada duit. Nah, deadlock. Nah, jadi sebenarnya yang jadi problem itu adalah kalau gue sih udah berkomentar dari segi hukum aja. Maksudnya sebenarnya lo mau mengikuti apa enggak? Lo mau kucing-kucingan apa enggak? Lo mau main jujur apa enggak? Karena sebenarnya kalau lo mau main jujur, ya bisa. Berarti lo keluar duit. Tapi kalau lo enggak pun, kalau video lo nggak viral juga nggak akan dikeker. Emang harus viral dulu ya kadang-kadang. Iya. Kalau lo viral ya, gue kasih tahu aja, lu cover lagu nih ya, viral, baru lu disamperin. Disamperinnya sama siapa? Sama fans, sama pihak berwajib. Padahal kan harusnya itu fair-fairan, semuanya harusnya dapat perlakuan yang sama nggak sih? Ya sebenarnya, iya kan? Sebenarnya gini, gue udah sering banget ngobrol masalah ini sama beberapa publisher semenjak gue jadi buka label ya. Jadi gue banyak ngobrol sama beberapa pihak dari asosiasi, ada Om Chandra Darusman dari Caseiro, ada Febrian Indo dari Hi-Fi, terus juga sampai kita sempat eskalasi ke Backcraft ya, sempat ke dulu Pak Ari Juliano waktu pas. Oke, berarti udah serius banget. Udah saat serius itu banget. Ya, digarapnya udah serius banget karena ini jadi isu yang nggak selesai, deadlock. Dari pihak publisher merasa komposer tuh hidupnya harus sejahtera. Dia bikin lagu, dia mesti dapat dong kesejahteraan dari manapun tanpa tapi, tanpa kecuali. Di satu sisi cover artis punya pemikiran, lu ribet, lu nggak kayak Amrik. Amrik enak, lu ribet. Gue nggak mau cover lagu lu, orang lagu lu juga enak kok di cover sama gue terkenal. Nah akhirnya kan nggak selesai kan. Nah yang jadi problem adalah dua, satu Amerika, dua Eropa. Kenapa gue udah sebut dua benua itu, dua Amerika sama Eropa ini? Karena Eropa itu punya policy protektif, di mana ini gue rephrase dari gue dari tadi BTW banyak rephrase dari orang-orang yang gue ngobrol ya. Jadi
yang Eropa ini protektif, mereka ini melindungi aset. Jadi ketika misalnya lo cover lagu Michael Learns to Rock, lo cover lagu Daniel Sahuleka, mereka akan meng-email lo dan mengancam untuk somasi kalau misalnya lo nggak berizin. Tapi kalau misalnya si Amerika itu sifatnya eksploitatif, yaitu go cover our song, please make it viral. Makanya kenapa Justin Bieber Kalau nggak pun nanti di bill, ngasih bill ini nggak bayar cuan. ya itu Eropa. Tapi kalau Amerika enggak, malah Amerika itu membayar lu. Untuk memviralkan. Yes, salah artis gue ini udah berapa kali dapat job dari Warner Music, dari Sony Music, dari yang regional di Hong Kong, di luar, cover lagu kita ya. Even 88 Rising tuh email ke Indomusikgram, naikin dong cover kita di Indomusikgram. Yang which is kalau di Indonesia video mau naik, lu izinnya mana? Misalnya Iya, gitu iya, ya. iya. Kalau 88 Rising nawarin, nah itu yang akhirnya jadi pro dan kontra. Tapi apakah ini menjadi kayak masalah yang utama gitu di industri musik Indonesia? Atau sebenarnya ada, kalau enggak sih, sebenarnya yang lebih pengen gue tanyain tuh permasalahan terbesar sekarang di industri musik Indonesia yang utamanya yang sedang lo dalami banget nih. Lo kan pasti kan lo terjun, lo kan jadi pelaku industri musik kan. Nah yang sedang lo ingin garap nih itu apakah tentang policy-nya aja ataukah lebih ke kreativitasnya? Lo sebenarnya lebih pengen mengembangkan musik Indonesia itu lebih seperti A, B, C, D dan E gitu. Kalau gue jujur sekarang challenge terbesar gue itu satu, gue grassroots dulu. Gue harus bisa mengerti dulu di Indonesia ini peraturannya seperti apa. Policy-nya dulu ya. Karena gak semua policy itu seperti yang tertulis di atas kertas. Bener Networking banget. juga ngaruh. Lo kenal banyak orang, lo kenal sama bos-bosnya, lo Gocek kenal sama dikit. iya, lo itu ngaruh. Grassroots itu paling utama. Lalu yang kedua adalah hits. Kita nggak ngomong panjang lebar lah. Musik itu all about hits. Nah, gimana cara bikin hits sekarang? Kalau dulu we have radio. Radio itu ada hits maker. Sekali diputar di radio, 2 kali diputar di radio, 100 kali diputar di radio. Everybody knows, semua orang tahu sama lagunya. Tapi kalau sekarang, who is the hits maker? Yes. Tiba-tiba kita tahu ada seseorang dari TikTok nyanyi lagu Pamungkas to the bone. Take me home and falling. Gue yang tadinya nggak tahu lagu Pamungkas apa aja karena gue memang tidak mendengarkan Pamungkas. Akhirnya jadi tahu, oh ada lagu yang lumayan juga ya dari dia. Emang gue I know he's good. Cuma maksudnya gue emang nggak dengerin dia aja gitu dan oh jadi tahu ya. Akhirnya jadi hits. Tapi yang lain yang udah melakukan strategi marketing sampai ke radio, bayar publicist apa, belum tentu sukses. Nah itu pertanyaannya adalah how do we make hits? Itu yang masih gue. Itu yang masih sekarang jadi tantangan dan buat mungkin lo. problemnya ini adalah problem bagi semua label. Kenapa? Karena kita udah masuk ke era free. Kalau dulu kita masih ada di era dimana lo cuma nunggu apa yang diputar sama MTV dan apa yang bakal diputar di radio ketika lo lagi naik mobil atau lo lagi di rumah putar radio player. Sekarang lo bisa streaming dari YouTube, lo bisa buka Spotify, dari Spotify, SoundCloud, semuanya udah SoundCloud, ada. Joox, Langit Musik, lo bisa banyak buka. banget. Dan lo bahkan dari Facebook juga bisa tiba-tiba ada lagu, dari grup WhatsApp keluarga bisa tiba-tiba ada yang ngirim lagu. Jadi kayak lo karena sumbernya makin banyak, target marketnya juga makin amburadul gitu ya. Akhirnya makin bingung untuk membuat hits. Oke, berarti itu jadi challenge lo juga ya. Nah kalau misalnya lo dulu ya, ini pertanyaan terakhir mungkin dari gue. Kita pernah mengalami yang namanya CD kaset. Ada RBT, lo inget gak sih kalau lo dulu telepon? Ada RBT ya. Gue pengen tahu dari pandangan lo yang lo pelaku industri musik juga, lo juga penikmat musik, seperti apa sih kira-kira ini nanti nih, sekarang kan lagi streaming nih Spotify, ya kan, Spotify, Joox, sempat ada masanya SoundCloud gitu ya, kaset udah hilang, RBT udah hilang gitu ya, terus habis itu Spotify ini sekarang kayaknya lagi ada di titik tertinggi nih. Lo membayangkan gak sih dalam 10 tahun ke depan, apa sih nanti yang akan menjadi wadah terbesar untuk para pelaku di industri musik ini? Oke, gue jujur hidup di era transisi ya, jadi gue ngerasain banget beli kaset, beli CD, yang gue nggak ngerasain tuh beli laserdisc.
CD yang gede itu. Oh iya iya iya. Jadi iya. gue nggak ngerasain vinyl juga gue nggak ngerasain karena vinyl yang gue rasain itu adalah vinyl yang udah dihidupkan kembali, di restore. Nah gue ngerasain dari kaset, CD, lalu abis itu ke iPod, dan abis itu sekarang ke streaming, beli iTunes, buying music, lalu abis itu ke sekarang streaming. Nah jujur kalau gue lihat sih sekarang ya, yang akan mungkin 10 tahun lagi ya, 10 tahun lagi Iya, 10 tahun lagi. Karena kan ada trennya kan biasanya Bentar, kan. gue inget 2011 itu masih CD, belum Ada streaming. ini dulu gue masih dengerin Apple juga Music. Webtrick tuh dengerin lagu gak sih? Iya, Iya kan? Webtrick gitu kan. Oke, 10 tahun lalu 2011 itu kita masih di CD, Yes. tapi udah menuju meninggal. Udah sekarat. Beberapa tempat udah closing down, yang masih anomali itu Jepang ya. Yang lain udah lumayan transisi ke digital tapi masih ngeraba-ngeraba. 10 tahun lagi feeling gue kayaknya bakal harusnya ada hubungannya dengan digital currency ya. Digital currency. Iya, jadi sekarang ini lagi ada That's interesting. lagi ada movement yang lagi seru banget. Jadi kan sekarang lagi rapidly growing banget yang namanya NFT. Yes. Terus habis bener. itu cryptocurrency, altcoin. Iya. Ya. Nah, ada satu sistem yang lagi dibangun yang di Indonesia belum ada, yaitu sistem di mana pembayaran musik itu menggunakan kripto. Nah, jadi directly dari musik didengarkan oleh fans, penghasilannya nyampe ke musik, ke si musisi. Pembayarannya melalui kripto. Dan ini juga udah ada di di beberapa website. Kayak temen gue ada beli lahan, sekarang beli lahan tuh lahan digital. Jadi kalau sekarang dulu beli tanahnya bisa kita pegang gitu ya. Kalau temen gue kemarin baru beli tanah 24 juta, itu 2 kali 96 meter persegi tapi digital. Jadi tanahnya itu namanya sandbox. Nah sandbox ini Gue jadi kayak 6 dosan. ada beberapa company yang udah beli tanah itu. Ada Binance, ada Atari, dan temen gue beli 2. Dia ngajakin gue untuk pamerin NFT di sana. Nanti kalau misalnya gue jualan di sana, yang beli gue itu bayarnya pakai ETH. ETH. Iya, itu Apa tuh ETH? salah satu kripto. Gue baru denger. Oh, salah satu. Ethereum kalau nggak salah, gue lupa deh. Oke, itu salah satu Iya, cryptocurrency. altcoin, bukan Bitcoin tapi altcoin. Jadi dia koin-koin lain lah. Oke. Itu kemarin ada temen gue ngejual karya dia di NFT. Itu dibeli berapa ETH, pokoknya 10.000 USD. 10.000. Jadi dia langsung dapat NFT-nya, dapat pembayarannya, dia cairin, jadi dia kaya. Oh, dan ini sekarang sedang berkembang nih. Sekarang lagi Lagi dibangun kan nih awareness ini. Masih di art ya, Iya, artnya iya. dalam artinya lukisan gitu. Nah, gue yakin penetrasi berikutnya pasti ke musik. Nah, nanti di musik entah nanti misalnya proses pembagiannya itu per stream berapa atau per pembelian berapa, tapi pasti akan ke sana. Menurut gue kayaknya maybe takes 5 to 10 years. Harusnya sih 2031 matang lah di situ. Harusnya 2031 berarti lo membayangkan industri musik itu nanti berhubungan dengan cryptocurrency ini. Pasti berhubungan dengan mungkin gak spesifik kripto ya, tapi berhubungan dengan digital currency. Oh, ya, digital currency. Iya, lebih spesifiknya digital currency. Oke, wow. Gue gak kebayang sih. Tadi gue pikir tuh lebih kayak ke ide-ide kreatif yang gak berhubungan sama currency, tapi lo membayangkan suatu hal lain ya. Ya. Kalau kreatif tuh mentok kayak apa ya? Kayak lu bayangin Gak ada habisnya loh tapi. konser silent disco udah. Ya Udah kan? habis semua ya. Terus misalnya house party udah, terus rave party udah. Ini apa namanya pajamas party gitu pajamas party semuanya udah. Konser di dalam mobil, drive-in konser udah. udah. Maksudnya orang akan terus berinovasi, tapi menurut gua yang akan paling beda adalah daily, bukan event one event gitu ya. Daily. How do we react to music right now? Kayak misalnya sekarang apakah lu masih ngebawa CD? No. Lu sekarang semuanya dan bahkan apakah musik ngemakan storage lu? No. Semuanya di cloud. Nah, berarti kan akan makin kesana terus bahwa kita akan store everything
somewhere out there lah. Oke, nanti kita 2031 ini kan pasti kan akan stays forever di YouTube kan dan Spotify. Yeah. Nanti 2031 kita lihat lagi video ini dan kita buktikan apakah betul. Jadi nanti 2031 guys tolong komen ya di sini. Wah betul nih Kak Bong, A Bong, Kang Bong, aduh Kang Bong. Mungkin 2031 dipanggilnya Mbah. Mbah ya, rambut lo kayak udah nggak pink, udah agak putih natural ya menurut gue. Bang, thank you so much udah Sama-sama, mau ngobrol di Interviews. Tadi benar-benar insightful buat gue, banyak tahu bahwa tadi apalagi 3 mekanisme yang ada, policy yang tadi juga yang ada di industri musik di Indonesia juga itu jadi pengetahuan baru sih buat gue, dan semoga ini juga jadi pengetahuan untuk kalian yang lagi nonton Interviews. Dan gue Suci Patia. Dan gue Christian Bong. Kayak ada kayak Oke, gue kaget juga tiba-tiba. Oke, yes. langsung ditunjuk gitu ya. Nah, nggak apa-apa dong, itu kan harus orang kreatif itu harus yes gitu loh ya. Kita ulangin lagi aja ya sekali lagi ya. Oke, jadi thank you so much, dan gue Suci Patia. Dan gue Christian Bong. Nah itu lebih smooth loh, enak ya. Gue udah tahu isian gue tuh harus kayak announcer gitu loh. Harus sebelum lu kelar banget gue udah isi gitu. Iya, gue udah belajar ya. Ya kan suaranya kan jadi kayak gitu. Betul sekali. Oke, jadi memang baik. saat ini Kita pamit kembali. dulu Ya, dan kita pamit dulu. sampai bertemu. Sampai bertemu di Interviews. Interview by Muse. Dadah. Bye. Bye.